disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang paham agama itu pertanda Allah menginginkan kebaikan baginya. Allah menginginkan kebaikan. Hadis sahih yang berasal dari Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan faqihkan dia terhadap agama ini. Berarti kalau kita tidak paham dengan agama ini, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Atau Allah tidak urus kita. Maksudnya tidak urus dalam segi keimanan. Karena seluruh alam ini Rabbul Alamin. Allah yang memberikan, mengaturnya, mengurusnya, memberinya rezeki. Maksudnya di sini adalah kebaikan keimanan. Kebaikan amal saleh. Kebaikan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara keutamaan bagi seseorang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjauh dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Terjauh dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Akan selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innad dunya mal'unah." Ketahuilah bahwa dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha. Dan terlaknat juga apa yang ada di dalamnya. Lalu dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa zikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma wala, dan perihal-perihal yang mendatangkan ketaatan, wa alimun au muta'allim, dan orang yang belajar dan mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 orang yang tidak mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar laknat itu sepertinya biasa. Laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita takut terhadap ancaman ini? Adapun yang selanjutnya adalah bagi orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperoleh, sebenarnya masih banyak, tetapi di masjid yang lain sepertinya ada tanda-tanda azan. Kita bersingkat saja, bahwasanya seorang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang-orang yang mempelajarinya mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun harus senantiasa mengucapkan doa ini. Itu dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa itu kebaikan di dunia? Yaitu ilmu syar'i dan amal soleh. Wal akhirah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Apa kebaikan akhirat? Yaitu surga. Wa qina azabannar, dan dijauhi dari siksa api neraka. Masih banyak yang tersisa keutamaan-keutamaannya, namun kita tidak bisa panjang lebar. Namun yang kita sebutkan beberapa keutamaan itu, mudah-mudahan itu bisa menjadi pemicu kita merubah mindset pikiran kita tentang bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang memiliki ilmu, itu merupakan aset bagi mereka. Aset bagi mereka apabila ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Iza matal insan
in qata amaluhu illa min thalath. Jika telah tiada seorang manusia itu, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariyah, wa ilmun yuntafa'u bih, kemudian ilmu yang bermanfaat, wa waladun sholihun yad'ulah, dan doa anak yang soleh. Dan ketiga yang kecuali ini, muaranya adalah dengan berilmu. Tidak mungkin seseorang itu mau bersedekah kalau dia tidak mengetahui keutamaan tentang sedekah. Dan tidak mungkin dia memperoleh anak yang soleh tanpa dia mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Masyiral muslimin rahimakumullah, di akhir pembahasan ini kita akan sebutkan bahwasanya ilmu agama, ilmu syar'i akan mendatangkan kebahagiaan bagi pemiliknya. Perhatikanlah bagaimana Nabi SAW mengajarkan ilmu ini kepada sahabat. Di awal-awalnya perhatikanlah bagaimana kepada wanita, istri tercinta Khadijah, membuat Khadijah berbahagia. Kepada seorang laki-laki yang merdeka, kepada Abu Bakar, membuat Abu Bakar berbahagia. Begitu juga kepada anak yang masih kecil, kepada Ali bin Abi Thalib, membuat Ali bin Abi Thalib berbahagia. Begitu juga kepada budak, orang yang belum merdeka, menjadikan mereka bahagia, itu kepada Bilal bin Rabah. Ilmu adalah kebahagiaan di dunia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menulis kitab Miftah dari Sa'adah, itu menjelaskan tentang keutamaan ilmu, bahkan menyebutkan kelebihan ilmu daripada harta. Bahkan menyebutkan kelebihan ilmu daripada harta. Kita sebutkan beberapa poin saja. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu adalah warisan para nabi. Sementara harta adalah warisan para raja. Kemudian ilmu tersebut yang akan menjaga kita. Harta kita yang akan menjaganya. Masih banyak lagi poin-poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, lebih 100 poin yang disebutkan tentang keutamaan ilmu daripada harta. Ulasan kita yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan itu juga terutama bagi kita yang menyampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Maklum, kita sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, kita pengganti, tidak ada persiapan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.